konseling. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Putri Afifah, Ibu. Oke, Putri Afifah. Dipanggil siapa ya? Putri, Ibu. Oke, Putri gimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Lina Villa, saya seorang konselor. Sebelumnya Putri udah pernah konseling? Belum, Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke proses konseling, saya jelaskan sedikit tentang konselingnya. Jadi konseling ini yaitu proses memberi bantuan supaya Putri bisa menyelesaikan masalah Putri secara mandiri. Jadi dan Putri juga, jadi Putri tidak usah takut juga untuk menceritakan segala permasalahan Putri, karena dalam konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan, di mana apa yang disampaikan atau yang diceritakan Putri dalam proses konseling ini, Ibu tidak akan memberitahu kepada siapapun. Jadi apakah Putri bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, baik Putri. Jadi apa sih yang membawa Putri dari rumah ke sini untuk menceritakan apa? Boleh Ibu tahu? Jadi gini, Ibu. Jadi saya itu waktu SD. Jadi saya itu dari SD sampai SMA. Orang tua saya itu cekcok terus gitu. Terus saya mempunyai kayak trauma gitu melihat orang tua saya bertengkar. Jadi setelah itu tuh waktu saya SD, orang tua saya tuh sempat bunuh diri gitu kan. Tapi saya tahan gitu. Jadi orang tua saya ini sempat bunuh diri karena melihat papa saya itu selingkuh sama orang lain, sama perempuan lain. Jadi saya tuh masih kecil, jadi saya kan belum tahu apa-apa gitu kan. Jadi saya tuh melihat orang tua saya tuh kayak masuk ke kamar mandi dia terus udah menggantungkan tali gitu. Terus saya kayak jangan pergi gitu. Terus dari hari itu orang tua saya kayak peluk saya, terus dia bilang gini, papa kamu tuh selingkuh sama cewek lain gitu. Terus saya bilang, ya udah mas, sekali ini maafin. Saya itu kan masih kecil tapi otak saya itu dewasa gitu. Terus akhirnya mama saya tuh nggak jadi untuk bunuh diri, akhirnya mama saya tuh meluk saya. Dan habis itu saya sampai saya SMA masih ayah saya tuh masih kayak selingkuh gitu sama perempuan lain gitu. Nggak tahu kemana duit dia itu gitu. Terus mama saya tuh udah sabar pengen cerai juga gitu, tapi saya tahan gitu kan. Terus karena orang tua saya tuh kayak nggak selamanya sih orang tua tuh kayak nahan melihat suaminya selingkuh terus gitu kan. Pasti dia pengen kayak mau cerai juga gitu kan. Terus dari situ ya lebih baiknya kalau misalnya orang tua saya pengen cerai, ya udah itu urusan orang tua saya siap dengan keputusan orang tua saya kedua orang tuanya. Jadi menurut Ibu gimana ya solusinya? Tadi Kak Putri bilang kan orang tua Kak Putri sempat mau bunuh diri karena ayah Kak Putri selingkuh. Jadi juga Kak Putri bilang kalau itu udah bertahun-tahun Kak. Iya, udah bertahun sampai saya kuliah itu pun juga ayah saya juga selingkuh. Terus ketika ayah selingkuh tuh bisa ketahuannya gimana Kak Putri? Dari ini waktu saya ngecek, misalnya lagi jalan-jalan nih sama keluarga gitu. Terus saya cek HP orang tua saya, ayah saya, ternyata dia di situ ada ngechat sama cewek itu. Sempat saya baca gitu. Dia bilang, tapi lagi di mana gitu, kirim duit dong gitu. Terus saya sebagai anak kayak, kenapa sih ini cewek gitu kan. Terus dari situ ada waktu itu saya lagi jalan berdua sama papa saya, jalan-jalan aja gitu. Terus tiba-tiba papa saya itu kayak nelfon cewek gitu. Terus dia marahkan ke saya gitu. Terus saya kayak gitu. Pada saat proses tersebut pas papanya
si Putri itu nelfon cewek, si Putri tanya nggak sama papa itu siapa gitu pada saat itu? Di saat itu aku pengen sih nanya seperti itu, cuman kesalahan aku tuh aku nggak berani ngomong kayak gitu karena aku takut gimana gitu. Takut aku dibilang kayak ember, dibilang nanti ke mama aku gitu. Jadi aku biarin aja, tapi dengan muka aku yang kayak gitu. Terus ketika ini, kan ini udah bertahun-tahun, apakah ayah itu menunaikan kewajiban kayak memberikan nafkah kayak uang itu kepada mama sama si Putri? Ya diberikan nafkah, tapi nggak secukup yang dia berikan itu gitu. Dia kayak nggak pernah jujur gitu. Sementara kan di pekerjaan dia itu kan setiap hari dapat bonus gitu. Gaji sama bonus. Tapi dia kayak ngasih kami itu kayak ini aja, kayak jajan aja gitu. Tapi uang kebutuhan di rumah itu sama uang belanja itu beda gitu. Dia ngasihnya sedikit ke orang tuaku, sedangkan dia kayak orang tuaku bilang udah nggak ininya, dia bilang kayak gini, Pak, uang bonus tuh udah keluar. Terus papaku bilang kayak mana ada uang bonus. Dan sementara mamaku tuh udah tahu sama temannya kalau misalnya teman itu suaminya tuh sering dapat uang bonus gitu. Terus papaku tuh nggak ngaku gitu, mana ada bonus gitu. Itu kan tandanya dia nggak jujur gitu. Jadi selama ini papa tuh udah sering nyembunyiin uang bonus itu. Terus dari SMA aku juga kayak, sementara kan di SMA itu kan ada uang mahasiswa, kayak siswa, kayak apa sih namanya tuh, kayak uang mahasiswa gitu lah gitu kan. Sementara aku tuh dapat gitu, dari adik aku juga dapat, terus dimakan aja gitu sama papaku. Jadi kira-kira itu papa makan sendiri atau untuk selingkuhannya itu? Ya makan sendiri untuk mengirimkan juga ke selingkuhannya, kita kan udah tahu. Terus nih mama ini kan tahu nih kalau papa itu udah kayak selingkuh bertahun-tahun. Mama juga pernah sempat bunuh diri, apalagi perilaku mama yang kayaknya mama nih kenapa gitu. Ada si Putri tahu mama gimana? Nggak tahu. Cuman pada saat itu aja mama sempat mau bunuh diri. Ada Putri tanya, mama kenapa gitu? Mama cerita apa lagi? Iya, mama juga cerita sih sambil nangis gara-gara kayak papa selingkuh, terus dia nggak pernah jujur. Mama tahu kok, pernah juga mama ngelihat papaku selingkuh. Masa cewek itu dibawa, selingkuhannya itu dibawa ke suatu tempat lah. Jadi mamaku tuh tahu pengen ngelabrak gitu, cuman mamaku tuh kayak punya tensi. Jadi dia tuh kalau misalnya marah gitu kan, dia langsung kayak dia tuh punya penyakit kayak gimana ya, kayak gini-gini tuh apa sih namanya, stroke. Punya penyakit stroke dia nanti, makanya tuh dia tuh kayak sabar. Jadi karena papa ini kan udah pernah ketahuan selingkuh juga sama mama pada saat itu, jadi mama nggak ngelabrak tuh kan. Terus pernah nggak mama bilang ke papa gitu, kalau papa sebenarnya udah tahu belum sih kalau Putri, mama, keluarga udah tahu gitu? Iya udah pernah. Jadi apa tanggapan papa pada saat itu? Kayak di saat itu dia kayak ya udah aku emang punya selingkuhan gitu. Ya mau kayak mana katanya kayak gitu. Janganlah kata mamaku, janganlah kayak gitu. Tengok anak kita udah besar-besar, nggak mestinya kamu kayak selingkuh terus gitu. Kamu udah tua kayak gitu. Terus dia kayak iya enggak lagi, sampai mamaku tuh pernah nahan ATM-nya gitu. Dia tuh kayak tobat sekali, tobat enggak gitu. Kayak tobat sekali, kadang-kadang nggak tobat gitu. Tapi hubungan Putri sama papa gitu itu gimana? Ya hubungan aku sama papa tuh kayak jarang-jarang gitu loh, kayak nggak terlalu dekat gitu. Kadang aku tuh kayak merasa kayak ya kan aku anak tengah gitu kan, jadi aku kayak merasa kayak dipilih kasih gitu lah. Jadi Putri ini berapa bersaudara? Ada 3 bersaudara. Putri, terus jadi anak pertama itu siapa? Kakak Perempuan. Usianya udah 23. Udah berumah tangga kakak Putri? Belum. Terus Putri sendiri, terus baru adik Putri. Adik Putri sekarang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus kayak
dari kakak Putri, adik Putri, Saputri itu pernah nggak kayak ngomongin gitu atau sama-sama bilangin papa? Apa nggak pernah? Kami tuh kayak nggak pernah sih ngomong kayak gitu, karena takut kena marah gitu kan. Jadi dalam keluarga tuh memang walaupun papa salah semua tahu tapi tetap aja gitu. Tetap kami diamin gitu. Tapi kami pernah sempat kayak ngelihat Facebook untuk melihat si perselingkuhan itu, pernah kami chat jangan papa aku tuh udah punya istri gitu, pernah cekcok juga. Terus apa respon dari yang Putri chat itu selingkuhannya? Ya dia bilang kayak gini, ya bapak kok yang mau sama aku, katanya kayak gitu. Ya nggak ada hak kau lah, katanya kayak gitu. Mama tuh cuma bisa kayak nangis doang. Terus kayak mama tuh kan keluarga udah tahu. Terus tanggapan keluarga yang lain tentang papa Putri juga nggak ada yang berani bilang. Nggak pernah. Tapi seingat aku ya, waktu aku masih SD, masih kelas 1, dia juga sempat selingkuh juga sama tante aku sendiri. Gitu, papa aku pernah selingkuh sama tante aku sendiri dari adik mama aku. Sampai mama aku sama om aku untuk datang ke kerja papa aku, dan ternyata adik mama aku tuh ada di sana. Dan akhirnya om aku langsung ninju papa aku. Terus gimana dengan adik mama itu yang selingkuh sama papa sekarang? Ya sekarang dia udah kayak, waktu itu dia sempat kayak menangis, maafkan aku kak, maafkan aku tahu aku salah. Sempat mau hamil juga gitu, tapi nggak jadi gitu. Terus akhirnya karena sekarang udah tahu semua keluarga, ya mereka kayak biasa-biasa aja gitu, kayak nggak terlalu dekat lagi sama bapakku. Sekarang kan dia udah nggak ada lagi di dunia ini, udah meninggal. Jadi itu kan orangnya udah nggak ada gitu. Pasti mama juga terpukul banget gitu keadaan. Iya, pernah sakit. Jadi pada saat itu kan ini perselisihan antara keluarga. Itu gimana respon di keluarga Putri? Respon melihat keluarga Putri yang seperti itu? Iya, kayak respon keluarga menanggapi itu kan adik mama sendiri, kayak mamanya, iya, tega, nenek, kakek, itu gimana responnya? Iya, kayak ya dimarahin dia, adik mamaku dimarahin sama keluarga, kayak nenek aku, kakek aku gitu kan. Terus dia kayak baru dia sadar, dia minta maaf ke mama aku. Terus dia bilang suami kakak yang menggoda aku. Sempat sakit orang tua aku. Jadi selama pernikahan ini yang Putri tahu nih, udah berapa kali papa selingkuhi mama? Ya udah sampai sekarang pun juga tetap selingkuh. Jadi aku udah berkali-kali lah menurut aku. Mama tahu tapi sampai sekarang papa selingkuh. Tahu. Jadi mama sekarang cuma bisa ngomel-ngomel, cek papa doang, cuma ngomel-ngomel doang, bla 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 bla, cuma nggak direspon. Tapi tetap papa lakuin. Nih terakhirnya aku pas mau minta duit jajan itu, ya kan? Iya. Uang jajan aku kan habis, aku kan anak kuliahan, uang jajan aku habis. Aku minta sama orang tuaku uang jajan gaya laki-laki aku. Terus ternyata gaya laki-laki aku lagi di suatu tempat di mobil gitu. Terus dan ternyata pas aku ngomong ke papaku, aku telepon. Terus tiba-tiba dia, biasanya kan dia video call aku gitu kan. Terus tiba-tiba aku telepon gitu. Terus aku mau ngeliat muka dia bilang aku lagi makan katanya, aku lagi makan katanya. Terus aku bilang siap makan, aku VC, aku bilang kayak gitu. Pas aku VC di dalam mobil itu kayak ada seorang perempuan di sampingnya. Terus malahan nampak banget itunya, apa namanya, muka, mimik wajah dia itu kayak diam gitu. Itu pada saat kejadian Putri bilang nggak papa sama siapa atau gimana? Ya aku sempat bilang kayak sama siapa itu, sama teman papa, tapi laki-laki katanya kayak gitu.
Terus aku bilang, mana coba tunjukin. Terus dia kayak nunjukin kayak gini, sementara aku nampak rambut panjangnya itu. Terus aku sosok bodoh aja gitu. Pada saat kejadian itu jadi Putri nggak bilang sama mama. Aku bilangnya dulu ke kakak aku dulu. Aku curhat ke kakak aku, terus kakak aku pasti dong dia nyampein ke mama. Kalau Putri curhat ke kakak, respon kakak gimana? Ya kayak respon kakak tuh kayak, kenapa nggak di SS, kenapa biar bisa jadi bukti gitu, biar bisa kita kasih ke mama. Tapi mama kan tetap percaya, aku bilang kayak gitu kan. Emang iya sih percaya katanya kayak gitu. Akhirnya kakak bilang ke mama, terus mama cuma bilang kayak, ya udah biarin aja, tunggu aja aku sampai mana ajal aku gitu, sampai dia misal gitu. Jadi mama tuh sabar banget ya menghadapi papa. Sempat juga dia pernah waktu aku SMP sempat dia minum Baygon, sempat dirawat di rumah sakit. Mama. Oh, karena mama kayak udah Stres berat gitu kan. Pernah Putri ajak mama untuk konsultasi ke dokter tentang kayak mau nggak ke psikisnya, mau nggak boleh setelah kejadian mama minum Baygon. Mama minum Baygon langsung bawa ke rumah sakit. Terus mama cuma bilang kayak, kalian baik-baik ya di sini kayak gitu. Terus jangan nakal gitu, karena kami nggak bisa masuk juga kan di rumah sakit itu karena umur waktu itu. Mama berarti udah pernah minum Baygon pernah, tapi Allah selamatkan mama juga. Mama juga udah pernah mau bunuh diri. Terus itu mama berarti udah pernah mau bunuh diri, minum Baygon. Udah 2 kali mama mencoba untuk bunuh diri ya. Pernah nggak mama itu kayak saking emosinya mama kayak mau udahan sama papa gitu? Atau gimana? Kan biasanya kita terbesit tuh. Iya, pernah. Mau sebenarnya mama aku cerai, tapi dia ngeliat kayak anak-anak aku gitu. Aku nggak mau anak-anak aku tuh kayak nggak ada ayahnya. Jadi dia tuh tetap sabar, makan dipendamnya gitu. Tapi dia sempat kayak curhat kayak, bapakmu itu loh gini-gini gitu, kayak bapakmu itu selingkuh aja kerjanya, nggak mau jujur gitu. Aku capek gitu. Tapi kalau misalnya mama marah, mama nggak mau marah, kayak tensi mama tuh kayak bisa stroke gitu. Kalian pasti nggak ada orang tua lagi nantinya gitu. Makanya mama aku tuh kayak sabar. Kadang sempat mama tuh nggak mau makan gara-gara cuma mikirkan masalah dia sama suaminya gitu. Jadi setiap mama kenapa-napa tapi mama selalu cinta sama anak-anaknya kan? Iya. Mama ini kan berarti udah kuat banget tuh kayak mama pokoknya hidup mati mama bakal sama papa walaupun mama diselingkuhin gitu. Kalau Putri anggap mama tuh sosok yang sabar tadi kan? Iya. Jadi nih papa tuh kan udah sering nih kayak selingkuh, marahin mama. Papa ketika marah tuh pernah nggak sih papa tuh kayak menyakiti mama secara fisik gitu? Pernah nampar mama. Terus tahu nggak yang ini remote TV dilemparnya kayak gini mama ke muka mama, terus dia kayak agak benjol udah gitu. Terus oh iya sempat sih mama minta cerai, terus papa nangis kayak enggak aku bakal berubah gitu. Tapi nggak berubah. Jadi pas mama minta cerai itu kapan? Di tahun yang lalu. Terus pada saat itu nggak jadi cerai karena apa? Nggak jadi cerai karena papa katanya pengen berubah. Kita lihat dulu perubahannya dan ternyata sama aja dong. Pas awal-awal memang papa berubah atau gimana? Ya awalnya berubah. Ya awalnya berubah. Terus sekarang udah? Karena mama itu mempertahankan hubungan dia sama suaminya itu karena aku dan kakak-kakakku dan adik-adik aku. Karena sayang tuh sama kalian, makanya mama pengennya kalian tetap
punya keluarga yang utuh. Ya, seperti itu. Iya, sebenarnya tuh aku minta mohon ke mamaku jangan sampai cerai, jangan sampai cerai. Terus mamaku kayak iyain gitu. Oh, jadi awalnya memang mau mama tuh mau cerai, tapi karena si Putri nangis Dengan akhirnya- karena itu akhirnya nggak jadi. Awalnya memang mama tuh udah bulat keputusannya pengen Iya. cerai banget. Walaupun papa nangis-nangis. Tapi karena Putri Putri ngemis-ngemis, kan jadi nggak jadi. Terus berani gak sih Putri mengungkapkan ketika Putri nampak papa selingkuh? Putri bilang kayak apa, kenapa gitu, kok papa kayak gitu, dengan pelan-pelan gitu. Insya Allah berani. Tapi belum pernah Putri coba. Belum pernah. Tapi hubungan Putri sama papa kan ini biasa-biasa aja. Tapi Putri pernah nggak dipukul papa atau gimana? Nggak pernah. Jadi papa tuh cuma kasar sama Mama. mama aja. Tapi berarti papa tuh sama anak-anaknya dia nggak kasar, cuman nggak begitu dekat. Iya. Tapi Putri berani nggak ngomong ke papa pelan-pelan kayak gitu, kenapa papa kayak gitu terus, kapan papa berubah gitu untuk bantu mama? Putri berani Belum berani. Kayak mana ya caranya supaya Putri berani. supaya berani? Putri, ibu ada nih teman ibu. Jadi teman ibu itu tuh katanya juga suka selingkuh. Tapi dia juga sama anaknya tidak main kasar secara fisik. Jadi teman ibu itu tuh memberanikan diri. Awalnya dia nggak sama sekali nggak berani, apalagi ketika papa sama mamahnya itu berantem di depan mata dia. Tapi emang ada satu fase di mana teman ibu ini dia berbicara kepada ayahnya, papa kapan berubah kayak gitu, jangan sakiti mama kayak gitu. Di situ papanya mungkin tersentak dan papanya itu perlahan-lahan berubah, tapi tidak sepenuhnya berubah. Maksudnya udah nggak berani tuh namanya mukul mama gitu. Kira-kira kalau Putri dihadapkan fase seperti itu, Putri kira-kira udah berani belum kalau mama dipukul atau Putri bilangin ke papa secara perlahan? Insya Allah berani. Kira-kira Putri bilanginnya gimana? Kayak apa sih yang Putri ucapin gitu? Aku ngucapin ke papaku kayak Pak, jangan sakitin mama lagi, utuhlah sebagai keluarga. Terus sampai kapanpun papa kayak gitu tetap nggak diterima nanti di sisi Allah. Tapi itu aku bingung sebenarnya bapakku tuh mama dan bapakku tuh baiknya karena apa? Baiknya tuh maksudnya untuk kedepannya atau gimana? Untuk kedepannya. Ada baiknya bareng gitu. Jadi Putri di sini tadi mengungkapkan Putri bingung nih, papa sama mama tuh bagusnya bareng atau enggak. Gitu. Karena Putri rasa mama sama papa tuh nih selalu selingkuhin papa. Lalu aku ngelihat papaku tuh selingkuh, tapi nggak selamanya juga kan. Mamaku tuh untuk bertahan terus sama papaku. Jadi terus Putri tuh bingung sekarang. Kayak Putri sebenarnya tuh pengen keluarga Putri tuh utuh bersama. Cuman minggu lalu aja Putri udah lihat papa tuh selingkuhin mama. Jadi Putri merasa Putri tuh bersalah karena Putri pas itu menahan mama untuk tidak cerai. Soalnya mama itu udah lama untuk minta cerai, cuman Putri untuk jangan lama gitu. Itu mama terakhir kamu pengen cerai kapan tuh? Di bulan yang lalu. Bulan lalu tuh jaraknya sama papa selingkuh jauh nggak? Enggak. 1 bulan yang sama. Jadi mama tuh udah pernah ngungkapin lagi nih yang baru kalau mama tuh udah pengen cerai. Tapi karena Putri tahan jadi mama masih bingung. Ini yang masalah ini udah Putri bilang sama mama.
Mama pada saat itu gimana ekspresi mama ketahunya? Kayak ya dia cuma kayak kan udah mama bilang bagus mama tuh cerai, cuman mama tuh kayak masih mikir Putri. Setelah Putri pikir-pikir bagusnya gimana? Ya kalau menurut Putri kalau misalnya pengen cerai ya udah cerai aja. Karena Putri pikir itu Itu yang terbaik buat mama. Karena Putri merasa juga ketika semakin bisa mau bersanding sama papa, semakin mama terluka. Semakin aku kayak merasa besar lah sama mamaku. Jadi Putri itu udah tahu nih, mama nih, Putri udah mengikhlaskan nggak apa-apa nih mama mau bercerai sama papa. Karena Putri udah semakin mama sama papa bersanding, semakin mama terluka juga semakin Putri merasa bersalah. Karena mama bertahan dalam suatu hubungan rumah tangga ini dikarenakan Putri. Jadi Putri udah tahu belum apa yang bakal Putri lakuin setelah ini? Setelah ini aku bakalan baik-baik aja sih ke orang tuaku. Dan Putri kalau setelah ini bakal ngomong apa ke mama? Kan ini Putri jadi udah tahu nih. Kayak aku bilang yang sabar ya ma, maafkan Putri kalau Putri selama ini kayak maksa mama terus bersama papa gitu. Jadi nggak selamanya mama itu bersama papa terus gitu kan. Makanya Putri ikhlas untuk kebaikan mama juga. Jadi Putri setelah ini akan menyampaikan ke mama. Kalau Putri setelah cinta sama mama dan Putri udah ikhlas kalau mama sama papa udah nggak bercerai lagi. Terus rencana ini kan Putri udah tahu nih yang bakal dilakuin ke mama. Kalau Putri bakal nyampein ke mama. Untuk ke papa juga Putri bakal ngomong nggak sama papa sebelum Putri ngomong ke mama kayak gitu. Nasihatin papa tuh gimana? Iya, aku bakal nasihatin papa aku biar dia sadar. Setidaknya walaupun nggak bersama atau bersama lagi, Putri bakal tetap nasihatin papa. Jadi kita udah tahu nih kan Putri tuh apa aja sih yang mau Putri lakuin ke mama sama ke papa kayak gitu. Bakal ngomong ke papa juga, nasihatin papa gimana pun hasilnya. Dan Putri juga akan ngomong sama mama apapun yang mama pilih keputusan nanti, antara cerai atau tidak, Putri bakal menerima lapang dada. Putri udah tahu nih apa yang mau Putri lakuin. Kita bisa akhiri konseling pada siang ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak pada Putri mau bercerita kepada Ibu. Dan Putri kalau nanti Putri mau bercerita kembali, Putri juga bisa hubungi Ibu kembali ya di pertemuan selanjutnya. Doakan semoga permasalahan Papa dan Mama Putri, keluarga Putri cepat terselesaikan dan semoga berakhir dengan kebahagiaan. Ya, amin. Makasih ya Ibu. Terima kasih ya Putri. Ya, terima kasih kembali Ibu. Yeah, Bobby Valentino.